persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Bapak Ibu, saudara, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Selamat ulang tahun ke-15 untuk persekutuan doa karismatik Katolik. Usia 15 tahun, usia remaja. Karena itu semangat remaja. Dan harus remaja terus, tidak hanya malam hari ini. Bapak Ibu, suster dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap ulang tahun, apapun ulang tahunnya, adalah kesempatan istimewa. Istimewanya di mana? Itulah kesempatan khusus untuk berbahagia, kesempatan untuk bersyukur, kesempatan yang kudus untuk refleksi dan evaluasi. Itulah kekhususannya. Maka malam ini sebagai persekutuan doa karismatik Katolik, kita mengalami situasi atau waktu istimewa. Mari kita merayakan Ekaristi Kudus. Kita bernyanyi, kita berdoa, kita bersukacita, kita mendengarkan sabda Tuhan, dan kita akan menerima Ekaristi Kudus. Oleh karena itu, sebagai evaluasi, marilah di awal Ekaristi ini, bila menemukan diri kita masih jauh dari yang diharapkan sebagai murid-murid Yesus, anak-anak Allah, saudara-saudara Yesus, maka mari kita mohon ampun supaya layak dalam perayaan syukur ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Barbara Maria, kepada Maria dan Tuhan Yesus, dan kepada saudara sekalian, supaya berkat saya kepada Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Untuk bersyukur, berterima kasih, juga mengalami rahmat-rahmat lagi yang boleh kami lanjutkan dalam perjuangan yang akan datang. Untuk mendengarkan sabdamu, untuk menyampaikan harapan-harapan kami. Sudah engkau mendengar semuanya ini, juga anugerahkan rahmat-rahmat yang dibutuhkan oleh persekutuan doa ini, supaya menjadi suatu cahaya di dalam keluarga kami, memancarkan kasih-Mu lewat mencintai sabda Allah dan sakramen sakramen. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ezra. Pada waktu itu, Darius, Raja Persia, memerintahkan kepada para bupati di daerah seberang sungai Efrat sebagai berikut.
jangan menghalangi pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artahasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan petabisan rumah Allah dengan sukaria. Untuk petabisan rumah Allah itu, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, anak domba 400 ekor, dan domba jantan 200 ekor. Juga kambing jantan sebagai kurban penghapusan dosa bagi seluruh orang Israel, 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan itu merayakan Paskah. Para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab, ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan. Demikianlah sabda Tuhan. Standar kita yang bagus untuk orang yang tinggi. Menjadi pendengar dan pelaksana saja. Bapak Ibu, suster dan saudara-saudari yang berkasih Kristus.
Injil hari ini sangat singkat, bisa dihafal, apalagi masih remaja. Menjadi pendengar dan pelaksana. Yesus katakan, ibu dan saudara-saudariku adalah mereka yang mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan. Maka dikatakan Yesus itu luar biasa. Ajaran-ajaran itu luar biasa. Kalau semua yang menjadi pengikutnya sungguh-sungguh melaksanakan sabda Yesus, dunia ini aman dan damai. Tapi sayang tidak. Karena dia katakan, saya senang dengan Yesus, kagum dengan Yesus, mau hormat Yesus, tapi saya tidak mau menjadi Katolik, apalagi Kristen. Karena apa? Yang saya jumpai adalah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini artinya apa? Murid-murid Yesus banyak mendengar, banyak belajar tentang sabda Allah, tetapi banyak pula yang tidak menjadi pelaku sabda Allah atau pelaksana sabda Allah. Apakah ini betul, Bapak Ibu? Kalau tidak betul, ya hapus saja. Malam hari ini kita berhimpun untuk bersyukur bersama sebagai persekutuan doa karismatik Katolik yang sudah saya melayani dalam sabda Allah selama 15 tahun. Entah itu lewat nyanyian, lewat doa-doa, lewat renungan-renungan, lewat pewartaan-pewartaan, lewat perayaan sakramen, dan juga macam-macam cara lainnya mendengarkan sabda. Dan juga selama 15 tahun sebagai persekutuan doa karismatik Katolik, kita telah melaksanakan sabda. Maka hari ulang tahun ke-15 ini, seperti dalam kata pengantar saya katakan, kesempatan istimewa. Selain itu bersyukur, untuk berterima kasih, juga untuk mengevaluasi hidup dan pelayanan kita sebagai murid-murid Yesus. Hidup dan perjuangan kita sebagai orang-orang Kristen. Dan khusus hari ini, hidup dan pelayanan kita sebagai ibu dan saudara-saudari Yesus. Sejauh mana apa yang kita dengar, apa itu lewat telinga, lewat mata, atau cara-cara lain, dapat kita laksanakan dalam hidup dan perjuangan kita, lewat pikiran, lewat perasaan, lewat kata-kata, tindakan-tindakan, atau perbuatan-perbuatan. Kesempatan yang indah, kesempatan yang membahagiakan. Selain bersyukur atas semua yang sudah kita alami yang indah dan bagus, juga yang sudah kita laksanakan yang indah dan bagus. Syukur juga untuk segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Dan dalam syukur itu, evaluasinya adalah kita mau membaharui diri. Bagaimana cara membaharui diri supaya menjadi pendengar dan pelaksana sabda? Yesus tegas-tegas tadi katakan, saudara-saudariku dan ibuku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan. Dan siapa yang dituju? Bunda Maria ibunya. Engkau akan memandu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak mengerti, gelisah dan sulit. Inilah yang menjadi model dan contoh. Apakah Maria mendengar dan melaksanakan sabda itu semuanya indah saja,
bagus saja, menenangkan saja? Tidak. Baca dalam kitab suci, banyak sekali tantangan yang dialami atau yang dijalani oleh Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, karena dia benar dan bersalah yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan khusus ini saya mengajak kita, anggota Persekutuan Doa Karismatik Katolik, untuk coba melihat kembali sejauh mana selama 15 tahun ini kita mendengar sabda Allah dan melaksanakan. Semua kita yang ada di sini, para mahasiswa Persekutuan Doa Karismatik Katolik, termasuk Pak Oka, saat ini semua tentang orang lain yang tidak berkenan yang dibicarakan, atau kita puji-pujian, kita nyanyi penuh sukacita dan seterusnya, perlu keluar mobil seorang itu lewat yang sedikit langsung marah dan keluar kata-kata lintas yang bagus. Begitu juga mungkin lewat pewartaan yang kita dengar bagus-bagus, bahkan kita ucapkan seperti saya banyak kali ucapkan yang bagus-bagus, tetapi sama sekali saya tidak laksanakan. Atau kegiatan-kegiatan dalam pelayanan yang sesungguhnya atas dasar inspirasi sabda Allah, siap melayani dalam suka dan duka, siap berkorban, itulah kasih. Tapi dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dia bisa jauh-jauh di dalam rumah sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, pilih-pilih, tidak mau yang berat-berat, apalagi yang menyulitkan. Dalam pelayanan bisa kita utamakan yang pokok. Kita tahu yang pokok dari tahun ini atau atas usulan Surabaya, lingkungan harus menjadi fokus untuk sebuah umat Allah di Kusuban Surabaya. Apakah itu PI, Rosario, rapat-rapat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi evaluasi untuk kita. Dan apakah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang dasarnya dari sabda Allah membuat hati kita itu semakin terbuka untuk orang lain, atau membuat kita menjadi kelompok tertutup? Nah, ini sebagai evaluasi, dan ini menjadi tantangan untuk kita. Sehingga perjuangan kita yang akan datang, kita menjadi lebih sebagai pendengar yang setia dan pelaksana sabda yang turun. Disitulah saudara-saudara Yesus dan kita sebagai ibunya Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, lewat sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, dalam bacaan pertama kita mendengar suatu rekonsiliasi yang luar biasa dari umat Israel. Mereka yang selama ini terbuang, terpencar-pencar jauh-jauh ke sana kemari, lewat Darius yang bukan orang Israel atau orang Yahudi, Tuhan mau menunjukkan cintanya yang luar biasa untuk mengikut putra-putrinya supaya menjadi saudara-saudara dari Al-Masih. Dan mari kita dengar dari mana-mana mereka bergerak untuk kembali ke Yerusalem. Dan bukan hanya orang Israel, orang-orang yang hidup bersama orang Israel juga tergerak hatinya oleh bimbingan Roh Kudus
supaya sungguh-sungguh memberi support kepada orang-orang yang ini untuk kembali ke Yerusalem supaya apa? Membangun rumah Allah. Dalam tanda petik diajak untuk bersatu lebih erat. Yang mungkin kepentingan masing-masing selama ini, ada jalannya masing-masing selama ini, rencananya masing-masing selama ini, keinginan masing-masing selama ini, mau kembali untuk bersatu sebagai umat Allah, bersatu sebagai saudara-saudara Yesus, bersatu sebagai ibunya Yesus. Lewat cara-cara seperti itu, orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun agamanya, sukunya, status sosialnya, akan mendukung kita, bersatu dengan kita, supaya apa? Supaya damai, kebahagiaan, dan kerukunan itu bisa tercapai. Dengan itu kita akan berberkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, bahwa kami putra-putri berhimpun dalam perayaan syukur ini, dan dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Bagi PDPKK Roh Kudus, ya Bapa, kiranya kehadiran persekutuan doa karismatik Katolik di paroki ini dapat memberikan warna baru dalam kegiatan kerohanian dan ikut ambil bagian di dalam setiap pelayanan, terutama untuk mengembangkan dan memperkuat iman umat di paroki ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengurus PDPKK Roh Kudus, ya Bapa, semoga seluruh pengurus memiliki kesatuan hati di dalam pelayanan, dijauhkan dari roh-roh apa pecah belah, sehingga bisa menjadi pembawa arus rahmat Tuhan bagi seluruh umat PDPKK Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat yang selalu setia untuk hadir dalam setiap kegiatan, ya Bapa, kiranya sukacita selalu ada di dalam hati umat-Mu. Kiranya mereka semua senantiasa memiliki kerinduan untuk selalu hadir, bersekutu, bersama, memuji dan menyembah Engkau melalui kegiatan-kegiatan di PDPKK Roh Kudus ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat PDPKK Roh Kudus yang saat ini sedang sakit, ya Bapa, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu, memberikan mereka kesembuhan dan kekuatan, sehingga mereka mampu melewati saat-saat sulit di dalam hidup mereka. Dan semoga apa yang mereka alami saat ini tidak melemahkan iman mereka, tetapi semakin memperkuat iman mereka akan kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat PDPKK Roh Kudus yang sudah meninggal dunia, ya Bapa, semoga Engkau memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa mereka dan memberikan mereka istirahat abadi di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelompok kategorial di paroki Roh Kudus, ya Bapa, semoga tiap-tiap kategorial yang ada di paroki Roh Kudus dapat bekerja sama, tidak terkotak-kotak, dan turut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di paroki Roh Kudus. Dan semoga kami semua dapat bekerja sama tanpa membeda-bedakan masing-masing kelompok. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi-intensi yang kita doakan dalam pelayanan ini.
hidangan anggur ini, kami berdoa, harapan, dan ucapan syukur persekutuan doa karisma Katolik Roh Kudus ini disatukan dengan Tuhan Yesus Putra-Mu akan menjadi sumber kekuatan dan keselamatan kami dalam hidup dan pelayanan kami selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan Bapa yang kudus, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan penanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agulah misteri iman kita. Bersama seluruh anggota keluarga dan anak tolanya dimanapun berada, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, juga para uskup dan administrator keuskupan kami Yosef Eko Budi Susilo, serta semua rohani. Ialah akan saudara-saudari kami, anggota-anggota keluarga kami yang telah meninggal di antara akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam pelayanan ini. Doakan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pera Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, terutama satu santa pelindungkan diri masing-masing. Supaya kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra.
Tuhan mengantarkan dia bersama dia dan dalam dia. Bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sudah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba, Tuhan saja dan bersatulah saja. Semua tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, berkati Kristus Kudus yang kami sambut dalam perayaan syukur ini, untuk berkenan menyatukan kami sebagai saudara-saudari. Mampukanlah kami umat-Mu, terutama persekutuan doa karismatik Katolik, untuk senantiasa hidup rukun dan bersatu padu dalam keziaran menuju pada takhta kemuliaan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita tutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan profesiat selamat ulang tahun kepada PDKK Roh Kudus. Kita beri tepuk tangan untuk persekutuan doa yang satunya. Pembaharuan karismatik Katolik. Semua singkatan semua saya tidak bisa. Profesiat persekutuan doa pembaharuan karismatik Katolik. Pembaharuannya ada di mana? Tafsiran saya. Tafsiran yang pertama, Gereja Katolik yang utama itu adalah Ekaristi Kudus. Karena itu persekutuan doa karismatik Katolik harus juga mengutamakan Ekaristi Kudus. Lewat Ekaristi Kudus kita mendengarkan sabda dan kita merayakan sabda. Lalu yang kedua, mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing, tanpa Roh Kudus tidak ada yang gerak. Bahasa Roh itu penting, tetapi bukan yang utama. Bahasa Roh atau peranan Roh Kudus itu adalah untuk apa? Mempersatukan. Persatuan kita pertama adalah mempersatukan kita dengan Kristus. Nah, ini yang harus dipahami betul. Jadi peranan Roh Kudus adalah mempersatukan kita dengan Kristus. Tanpa bersatu dengan Kristus tidak ada arti apa-apa. Nah, itu kira-kira yang saya tafsir dari pembaharuan. Kalau salah dihapus. Terima kasih untuk semua Fusi, WD, Pak Odang, juga saudara dan semua yang hadir, undangan-undangan. Persekutuan doa karismatik Katolik ini adalah satu kelompok dalam Gereja Katolik. Maka tidak usah takut untuk bergabung. Nuansa-nuansanya memang seperti itu, lagu-lagunya juga seperti itu. Tetapi diusahakan bila dalam Ekaristi Kudus jangan tinggalkan lagu-lagu ditulis. Kalau suasana khusus seperti ini menggunakan lagu-lagu karismatik. Karena karismatik sangat luas. Saya kadang-kadang ini syukur kah, ini permohonan kah, apa, tidak bisa dibedakan. Ini arwah kah atau ini kegembiraan, sama saja. Itu bedanya karismatik. Saya kalau dalam Ekaristi di sini bisa requiem, ya gunakanlah lagu requiem, karena itu yang resmi dalam gereja. Nah, itu satu dua. Nanti selalu ngomongnya korban kedua. Sekali lagi terima kasih Profesia, selamat berpesta. Mari kita tutup perayaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Tuhan.